Halo guys, topik kali ini kita akan membahas motivasi belajar. Yuk kita sama-sama simak videonya. Kata motivasi berasal dari kata motif, yang berarti segala sesuatu yang mendorong seseorang untuk bertindak melakukan sesuatu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, motivasi didefinisikan sebagai dorongan yang timbul pada diri seseorang, sadar atau tidak sadar, untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Yang pertama ada cita-cita atau aspirasi siswa. Keberhasilan mencapai keinginan dapat menumbuhkan kemauan belajar yang akan menimbulkan cita-cita dalam kehidupan. Cita-cita dapat memperkuat motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Yang kedua ada kemauan siswa. Keinginan seorang anak perlu dibarengi dengan kemampuan untuk mencapainya, karena kemampuan akan memperkuat motivasi anak untuk melaksanakan tugas-tugas perkembangan. Yang ketiga ada kondisi siswa. Kondisi siswa yang meliputi kondisi jasmani dan rohani mempengaruhi motivasi belajar. Yang keempat ada kondisi lingkungan siswa. Siswa dapat terpengaruh oleh lingkungan sekitar. Oleh karena itu, kondisi lingkungan sekolah yang sehat, kerukunan dan ketertiban pergaulan perlu dipertinggi mutunya agar semangat dan motivasi belajar siswa mudah diperkuat. Dan yang terakhir, unsur-unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran. Siswa memiliki perasaan, perhatian, kemauan, ingatan, dan pikiran yang mengalami perubahan berkat pengalaman hidup. Yang pertama ada teori kebutuhan. Menurut Maslow ada 5 kebutuhan, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan rasa memiliki dan kasih sayang, kebutuhan akan penghargaan, dan kebutuhan akan aktualisasi diri. Yang kedua ada teori efikasi diri. Teori ini mengacu pada penilaian seseorang tentang kemampuan diri mereka dalam melakukan perilaku yang diperlukan untuk menghasilkan hasil yang diinginkan dalam situasi tertentu. Semakin tinggi efikasi diri seseorang, maka semakin tinggi rasa percaya dirinya dalam kemampuan untuk berhasil dalam suatu tugas. Yang ketiga, ada teori penguatan. Teori ini berfokus pada apa yang terjadi pada seseorang ketika melakukan sesuatu, atau dengan kata lain, teori ini lebih menekankan kepada perilaku yang dimunculkan seseorang. Yang keempat, ada teori kebutuhan berprestasi. Menurut MC Silan, bahwa setiap manusia terdapat kebutuhan untuk melakukan suatu perbuatan dan mendapatkan prestasi sebaik-baiknya dalam mencapai tujuan. Selanjutnya adalah beberapa fungsi dari motivasi belajar. Yang pertama, dapat mengarahkan perhatian. Motivasi belajar membantu mengarahkan perhatian seseorang pada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Dengan adanya motivasi belajar yang kuat, seseorang akan cenderung lebih fokus dan terlibat dalam pembelajaran. Yang kedua, yaitu meningkatkan upaya dan ketekunan. Motivasi belajar dapat memberikan dorongan yang diperlukan untuk meningkatkan upaya dan ketekunan dalam belajar. Ketika seseorang memiliki motivasi belajar yang tinggi, mereka akan lebih bersemangat untuk mengatasi tantangan dan hambatan yang dihadapi. Selanjutnya yaitu meningkatkan minat dan keingintahuan. Motivasi belajar dapat membantu meningkatkan minat dan keingintahuan terhadap materi pembelajaran. Ketika seseorang merasa termotivasi, mereka akan tertarik untuk mengeksplorasi dan memahami topik yang sedang dipelajari.
Yang terakhir yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran. Motivasi belajar yang tinggi dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas pembelajaran seseorang. Ketika seseorang merasa termotivasi, mereka akan cenderung lebih aktif dalam mencari informasi, menerapkan strategi pembelajaran yang efektif, dan mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam. Wah, tidak terasa sudah selesai. Semoga video kali ini bisa bermanfaat buat kita semua ya. Thank you for watching guys. Sampai jumpa. Thank you for